guys, balik lagi di Begajulan YouTube. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bagiin kepada kalian semua. Ternyata di tahun 2020 yang hampir habis ini banyak banget cewek-cewek yang belum bisa pakai softland. Jadi aku mau peragain gimana sih caranya pakai softland tanpa menggunakan alat apapun, dan gimana sih kalau misalnya softline itu dipakai tuh ganjel gitu. Aku punya solusinya buat kalian semua. Jadi sebelum aku mulai videonya, kalian jangan skip videonya sampai akhir. Dan sebelum aku mulai, kalian jangan lupa di subscribe dulu, oke? Oke, jadi untuk yang pertama, aku mau bagiin sama kalian. Aku mau kasih tahu nih, pertama cara memilih softline dulu ya. Untuk para pemula pengguna softland, carilah softland yang diameternya kecil. Jadi jangan pakai diameter gede biar mata kalian kelihatan belok. Kalau mata kalian kecil, pakailah diameter yang kecil. Jadi mata kalian aman pastinya. Dan kayak aku aja, aku pakai diameternya selalu 14,5 karena mata aku yang kecil. Jadi aku nggak pernah milih softland biar mataku kelihatan belok. Aku nggak pernah beli softline warna hitam juga karena ya menurut aku ngapain pakai softline kalau warnanya hitam ya guys, gitu. Jadi itu yang pertama, pilihlah softline yang diameternya pas sama mata kalian biar mata kalian tuh nyaman. Jadi sampai 1 jam 2 jam itu nyaman, karena kan penggunaan softline kan nggak lama nih, paling lama tuh 8 jam. Kalau udah lebih dari itu berarti kalian harus perlu tetesnya kalian harus bawa. Jadi kalau misalnya mata kalian kering, kalian bisa langsung tetes aja gitu. Dan untuk yang kedua itu, usahakan cari softline yang udah Bepom dan tentunya udah banyak yang pakai dan udah di recommended sama semua netizen ya. Jadi kan udah paling bagus itu gitu ya. Terus jangan lupa kalian tambahin beli cairan. Dan pemilihan cairan yang paling oke menurut aku sih, aku pakainya BC Bisen. Ini cairannya, aku pakai cairan ini karena ini bagus banget. Kata optiknya ini bisa untuk tetes mata. Kalau selain BC Bisen itu nggak bisa buat tetes mata. Jadi kalau kalian misalnya matanya kering, kalian nggak bisa langsung tetesin cairan lain selain BC Bisen ke mata kalian. Jadi ini udah terbukti aman buat tetes mata juga. Jadi kalau misalnya mata habis pakai softland, matanya kelihatan kayak kering gitu, kalian bisa tetesin ini. Jadi aku rekomendasiin kalian yang pemula softland, kalian pakai cairan yang ini karena ini aman banget buat mata kalian. Dan aku juga udah buktiin sendiri karena aku udah lama banget pakai cairan ini gitu. Dan udah pasti aman, karena kalau misalnya pakai softland kadang kan kita matanya kerasa kering gitu, itu harus pakai tetes. Jadi harus ditetesin. Kalau tanpa tetes sih matanya bakal merah gitu ya. Kalau cairan selain BC Bisen, kalian nggak boleh buat tetes karena itu akan melukai mata kalian, oke? Yang keempat, tadi yang ketiga cara memilih cairan ya guys. Cairan yang aku rekomendasiin buat kalian tuh BC Bisen karena itu udah emang multifungsi, udah bisa buat tetes mata juga pas mata kalian kering gitu. Dan kalau untuk warna softland, kadang kan ada warna softland yang bisa luntur. Kalian bisa dicek aja gimana cara ngeceknya biar cairan itu warna kalian tahu warna softland tuh bener-bener akurat atau gak bisa luntur gitu. Kayaknya sih cara ngeceknya kalian bisa langsung campurin aja cairannya. Jadi nanti kalau misalnya ditunggu beberapa lama tiba-tiba warna softlandnya itu luntur, itu kalian jangan dipakai sama sekali, itu berbahaya ya guys. Jadi walaupun kalian suka banget pakai softland, kalian harus tahu gimana sih softland yang baik buat mata kalian gitu. Oke, dan selanjutnya gimana sih kak
kok aku pernah pakai softline tapi ganjel banget gitu ya dipakai, padahal softline-nya nggak sobek, softline-nya nggak ada masalah apa-apa gitu, tapi kok kenapa ganjel gitu. Perlu kalian ketahui, softline kalian tuh sebenarnya ada kotorannya. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa softline kalian dipakai itu ganjel, itu kalian bisa coba cara softline-nya itu ditaruh di telapak tangan sini. Jadi sebelum dipakai kalian harus bersihin pastiin softline yang mau kalian pakai itu softline-nya bersih dari kotoran gitu. Jadi kalian tuh habis dipakai 3 hari sekali kalian harus rutin rutin ini ya, dibersihin gitu. Jangan sampai kalian cuma makan-makan doang, itu karena bikin mata kalian tuh tambah rusak bukannya tambah cantik gitu kan. Karena kan pemakaian softline tuh mungkin ada yang pakai setiap hari kan, tapi kalau aku enggak sih, aku cuma kalau mau ini aja, kalau mau ada acara formal aja aku pakai softline, kalau mau hangout sama teman-teman juga aku pakai softline gitu. Nah, tapi kalau di rumah kayak gini biasa enggak sih pakai. Oke, dan selanjutnya kalau softline kalian dipakai ganjel, kalian harus pastiin softline kalian aman. Dan ini sekarang aku mau peragain gimana caranya pakai softline tanpa alat ya. Sebelum kalian pakai softline, kalian lihat dulu kanan sama kirinya. Jadi gini, pastikan softline kalian kanan dan kiri aja, jangan dicampur-campur kanan sama kiri, karena mata dua ini, kanan sama kiri ini berbeda guys. Jadi makanya kadang ada yang satunya min berapa, sebelah sini min berapa gitu, kadang gitu sih. Tapi ya kalian emang harus gitu sih, maksudnya emang harus teliti gitu. Kalau kanan tuh kalian taruh di kanan aja, kalau kiri aja gitu, jangan dicampur-campur. Biasanya ada anak yang nggak peduli gitu ya, softline kanan buat dipakai kiri, softline kiri buat dipakai kanan, dan habis itu naruhnya dibalik lagi gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu guys. Kalian harus peduliin mata kalian, karena mata kalian tuh aset satu-satunya. Kalau kalian gak bisa melihat betapa indahnya dunia ini, kalian hancur hidup kalian ya guys. Oke. Sekarang sebelum pakai softline kita pastiin dulu kanan sama kiri. Nah ini yang kanan, ini yang kiri guys. Oke, jadi kita langsung aja buka softline-nya. Aku di sini pakai softline Dream Color yang matake brown. Ini cantik banget. Aku suka pakai Dream Color karena emang diameternya dia juga diameter kecil dan nyaman banget dipakai di mata aku gitu. Sekarang dibuka dulu softline. Nih guys, kita buka dulu. Kita mulai dari kanan ya. Karena aku nggak pakai alat cara meragainya, aku nggak pernah pakai alat, jadi kalian cukup cuci tangan aja. Pokoknya usahain tangan kalian tuh bersih. Aku ambil kaca dulu, kacanya taruh sini. Nah kayak gini, ini tangan kalian. Kalau mau tahu kenapa softline kalian ganjel, nih caranya kayak gini guys. Caranya seperti ini. Ambil dulu softline-nya. Aku udah cuci tangan ya guys sebelumnya. Kalian harus cuci tangan juga kalau nggak mau pakai alat. Nah, ini softline. Kalau kalian mau tahu gimana sih kok softline-nya ganjel gitu kalau dipakai kayak gitu, padahal kan nggak sobek atau nggak apa gitu ya. Ini kalian bisa taruh di telapak tangan ini. Softline-nya ini softline ditaruh di telapak tangan seperti ini, dan kalian tetesin cairannya. Kalau aku pakai bisi-bisen. Terus kalian taruh di sini, tetesin. Nah habis itu kalian gosok secara halus, lembut aja. Nanti kalian bakal tahu betapa kotornya softline kalian guys. Ini sebelum dipakai kalian harus bersihin dulu. Kayak gini caranya. Ini cara pertama ya. Nah softlineku bersih guys, nggak ada kotorannya, karena emang aku selalu bersihin kalau setiap habis dipakai gitu.
Oke, dan sebelum dipakai kalian juga harus taruh cairan dulu di sini. Jadi biar mata kalian itu nggak kering gitu. Oke guys, langsung aja kita pakai cus. Aku pakai jari telunjuk kayak gini. Jadi ini kaca ya guys. Nah gini biar kelihatan. Oke, kalian cukup kayak gini aja. Kemarin aku udah peragain yang di video make up itu gimana caranya aku kalau pakai softland gitu. Jadi kalian tinggal dipencet aja gini sebelah bawah dan atas ditarik kayak gini dan dipasin sama biji mata kalian. Nah, jadi kayak gini. Simple banget dan anti ganjel gitu karena udah dibersihin dulu. Jadi kalian tuh usahakan sebelum pakai softland atau setelah pakai softland kalian harus bersihin softlandnya dulu. Kayak aku selalu bersihin softland setiap habis aku pakai, jadi softlandnya tuh aman. Ini satu lagi guys, dipakai, pakainya gampang banget, jadi kalian jangan takut kecolok ataupun apa karena ini gampang banget sih. Nah gini, aku kalau pakai softland gak pernah pakai alat karena menurut aku ribet banget kalau pakai alat. Yang penting tangan kita itu bersih gitu. Dan setelah itu softlandnya dibersihin. Setelah biasanya kalau habis makan geprek ataupun makan apa gitu kan mesti kalian cuci tangannya tuh harus bener-bener bersih banget. Karena kalau nggak bersih banget, softland yang nanti kalian ambil dari tangan kalian itu bakal kalau habis makan geprek, habis makan sambal yang pedes-pedes gitu, kalian nyopot softland nih. Kalian udah cuci tangan tapi kalian nyopot softland gak pakai alat, kan otomatis kalian pakai tangan sendiri kan. Dan itu bahaya banget kalau misalnya softland kalian gak langsung dibersihin, itu bakal kalau dipakai lagi itu softland bakal kerasa panas dan pedes banget di mata. Dan aku punya solusinya gimana sih caranya biar softland itu nggak pedes dan nggak nggak kerasa panas di mata kalian. Jadi guys, biar softland kalian tetap aman dan tetap enak dipakai di mata, karena kan setiap softland tuh memiliki masa pakainya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya udah melewati masa pakai, ada baiknya kalian hentikan pemakaian softland dan kalian ganti dengan softland yang baru gitu. Jadi tadi udah aku kasih tahu gimana sih cara memilih softland yang baik ya. Kalian utamakan softland yang kalian pilih itu softland yang emang diameternya tuh kecil. Dan kalau misalnya mata kalian gede, kalian boleh pakai diameter yang gede, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mata kalian kecil kayak aku, kalian harus pakai diameter yang kecil juga. Jadi biar mata kalian tuh bisa bernafas gitu walaupun lagi pakai softland. Dan usahakan kalau pakai softland kalian harus pakai 8 jam maksimal. Dan setelah itu kalau kalian mau pakai lagi, kalian harus sediain tetes mata seperti bisi-bisen. Tetes matanya bukan pakai tetes mata yang kayak insto kayak apa gitu ya, nggak boleh, karena kalian harus pakai tetes mata untuk softland, khusus untuk softland. Kalau cairan selain bisi-bisen itu kata di optiknya itu nggak boleh buat tetes mata karena itu akan bukannya membersihkan, bukannya menyehatkan, tapi itu malah membuat mata kalian tuh merah dan pegel gitu. Jadi udah paling pas kalian pakai bisi-bisen aja sih gitu. Dan gimana sih caranya buat bersihin softland? Tadi aku udah kasih tahu juga gimana caranya buat bersihin softland biar kalian tahu gimana softland kalian kenapa ganjel ya. Kalau dipakai itu kalian bisa lakukan cara seperti tadi. Kalian taruh di sini di telapak tangan sini dan kalian gosok secara halus aja gitu. Pasti kalian bakal tahu kotoran apa aja yang udah nyangkut di softland kalian, entah itu belek, entah itu make up kalian, entah itu apa gitu, kalian pasti tahu gitu. Dan kali ini aku juga bakal kasih tahu gimana sih setelah misalnya nih habis dipakai kalian harus langsung bersihin juga. Dan guys, setelah biasanya anak-anak zaman sekarang kan makannya pada yang pedes-pedes gitu. Jadi kalau makan yang pedes-pedes kalian gak punya alat, kalian harus cuci tangan yang benar-benar bersih banget. Dan sampai kalau mau nyopot softland tuh harus benar-benar
bersih gitu kalau mau nyopot softline. Tapi kalau kalian punya alatnya sih it's okay, karena gak bakal mempengaruhi rasa softline pada mata gitu. Jadi kalau setelah habis makan geprek, kayak aku aja pernah sekali, itu pengalaman terburuk ya yang pernah aku alami. Jadi sampai mataku tuh merah gitu. Dan aku baru tahu gimana sih caranya biar softline itu habis aku makan geprek. Jadi waktu itu aku makan geprek sama teman-teman dan aku pakai softline guys. Jadi mataku tuh, kan aku nggak, maksudnya lagi makan pedes gitu kan, aku nggak ini, maksudnya nggak nyaman gitu kalau harus pakai softline kan. Aku takut nanti kalau dicopot itu. Dan tapi setelah itu aku nggak sadar kalau aku tuh udah makan dan aku udah megang sambel. Terus habis itu aku cuci tangan kan, habis cuci tangan aku copot softline dan aku nggak sadar aja pas mau dipakai lagi softline-nya, itu bener-bener mataku tuh pedes banget dan aku nggak tahu, mataku nggak bisa melek gitu. Jadi udah bener-bener pedes dan mataku langsung merah gitu dan aku langsung lepas softline-nya. Jadi aku cari cara sendiri gimana sih caranya biar softline itu nggak pedes setelah habis habis dipakai dan mau dipakai lagi gitu. Aku pakai cara direndam. Jadi pas itu tuh kan aku mikir katanya, oh softline itu bisa dibersihin pakai air pump. Jadi aku coba pakai air pump, tetap aja nggak berhasil. Jadi yaudah deh, aku coba cara lain kan. Jadi aku pakainya air anget. Aku rebus air anget guys. Jadi air anget ditaruh di tempat softline ini. Jadi ini harus kalian kosongkan dulu. Harus kalian kosongkan cairannya. Kalian ganti dengan air panas di sini. Jangan air panas, air anget aja gitu. Air anget taruh di sini. Nah, habis itu kalian rendam softline-nya di sini. Nunggu sampai bener-bener airnya tuh udah dingin gitu. Dan itu habis itu kotorannya yang nyangkut di softline itu bisa lepas ya. Dan habis itu nyaman banget, udah nyaman lagi dipakai gitu. Dan aku masih ini sih, maksudnya masih, loh kok bisa ya air hangat bisa bikin softline itu bener-bener bersih gitu. Pakai air hangat kalau kalian mau. Air hangat juga bisa ngeluarin kotoran-kotoran kayak tadi aku bilang kayak gitu. Kotorannya bener-bener hilang semua dan bener-bener misah dari softline ke sini, itu misah. Dan airnya tuh pas itu keruh banget, airnya bener-bener keruh banget. Habis itu softline-nya kalian taruh di tutupnya sini dan air hangatnya kalian buang. Jadi kalian ganti dengan cairan softline yang kalian punya di rumah gitu. Setelah itu udah deh, softline kalian bisa dipakai lagi tanpa kalian harus merasakan pedas dan perih di mata gitu. Oke guys, selain cara membersihkan, tadi aku udah ajarin gimana cara memilih, cara memakai, cara membersihkan softline, dan cara memilih cairan yang baik untuk softline kalian. Aku juga mau kasih tahu kalau misalnya kalian pakai softline itu harus, mata kalian tuh harus benar-benar bersih dulu ya. Dan jangan pakai tetes mata dulu, jangan pakai tetes mata seperti tetes mata pupuh, seperti pupuh itu kalian jangan, karena tetes mata yang kalian gunain sebelum kalian pakai softline itu bisa bentrok dengan cairan softline yang akan kalian pakai. Jadi itu malah membahayakan mata kalian, dan kalian harus tahu tetes mata itu dipakai setelah kalian pakai softline, jangan pas kalian udah pakai softline gitu. Oke, gitu aja. Tadi udah aku ajarin gimana caranya make, gimana caranya ngerawat, gimana caranya memilih dan membersihkan softline. Jadi semoga itu berhasil. Dan buat kalian yang masih bingung kenapa softline ganjel, coba aja kalian pakai cara yang tadi aku ajarin. Semoga bermanfaat buat kalian semua para pemula softline. Dan aku sih saranin kalau misalnya mau fashion gitu, jangan pakai softline yang melebihi diameter mata kalian, karena itu membuat mata kalian tuh kayak tercangkok gitu. Jadi kayak mata kalian tuh gak bisa bernafas gitu, kayak tertekan gitu. Jangan pakai diameter yang gede-gede, bukannya gimana, aku saranin aja yang lebih baik
lebih baik kalian pakai diameter sesuai dengan mata kalian. Kayak aku nggak pernah pakai diameter 16 karena emang mataku tuh kecil, jadi aku kalau pakai softline paling gede itu 15 aja di mataku udah kedodoran banget dan gak bagus banget dipakai, kayak melebihi mata gitu, nggak bagus banget dipakai, dan emang harus yang 14 jadi biar pas di mata kayak gini. Ini aku pakai yang dream color. Usahakan cari merek softline yang emang udah familiar dipakai, dan kadang banyak di all shop yang softline murah-murah gitu dengan masa pakai 6 bulan gitu. Kalau kalian milih softline masa pakainya udah habis, kalian jangan pakai lagi gitu. Masa pakai itu berlaku dari awal kalian buka segelnya, itu masa pakai itu berlaku. Jadi kalau misalnya udah 6 bulan, di situ tulisannya 6 bulan masa pakainya, kalian jangan dipakai lagi setelah 6 bulan walaupun softline kalian tuh masih nyaman banget dipakai gitu. Jangan dipakai lagi guys, karena itu membahayakan mata kalian. Jadi kalau kalian pengen cantik, kalian harus mau modal ya, jangan mau dimodalin terus, oke? Dan sekian video dari aku. Jangan lupa di follow IG aku Nabila Mutiara Sinta, dan jangan lupa di subscribe dulu. Dan sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian para pemula softline, dan berhati-hatilah dalam memakai sesuatu, karena dengan kalian berhati-hati kalian akan merasa nyaman. Oke, bye bye.